Bapak Ibu, Saudara yang ada di rumah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ada sukacita semua hari ini, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu dan jemaat Yesus Kristus yang ada di Citerep. Sekalipun kita berada di rumah kita masing-masing, jadikanlah setiap rumah kita menjadi tempat untuk Tuhan bertakhta, dan Tuhan akan berfirman buat kita semua melalui rumah kita masing-masing, jadikan mezbah mimbar pemberitaan Injil. Kita akan memulaikan ibadah kita hari ini 26 April 2020. Berikanlah yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau duduk diam di bawah kaki Tuhan di rumah kita masing-masing. Kita mau merenungkan semua kebaikan dan penyertaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara dikasihi Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat hari ini Minggu 26 April 2020. Tuhan sudah menolong kami semua. Bila hari ini kami semua ada dalam keadaan baik dan sehat semua karena kebaikan anugerah Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan, sampai hari ini kami ada semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, semua jemaat Tuhan yang ada di rumah, semua orang tua, bahkan anak-anak muda, anak-anak sekolah minggu, Engkau berkati mereka semua Tuhan. Biarlah waktu yang sangat indah ini kami boleh menerima anugerah Tuhan, dan Tuhan akan memberkati setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya di saat-saat sekarang kami tidak dapat beribadah di gereja, tapi kami tahu kehadiran Tuhan ada di segala tempat. Tuhan ada bersama kami di rumah kami masing-masing saat kami memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Waktu ini kami boleh gunakan untuk memuji, menyembah Tuhan, dan untuk kami akan makan sehidangan dengan Tuhan lewat kebenaran firman Allah. Terima kasih Roh Kudus, Kau berkati kami semua, biar Tuhan menghindarkan kami dari segala hal yang tidak kami inginkan. Dan masa-masa pandemi COVID-19 ini akan membuat kami semakin teguh kepada Tuhan, semakin berserah, semakin berharap bahwa hidup kami ditentukan oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan, berkati kami semua dalam ibadah online hari ini. Kiranya kasih Tuhan menyertai kami, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita angkat pujian, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan
berikan hatimu, seluruh tubuh, jiwa, dan roh kita, supaya firman Allah akan menjadi kekuatan buat jiwa kita. Karena tidak ada yang seperti Tuhan yang dapat memberikan kita pertolongan. Kita angkat pujian. Tiada yang seperti Engkau Tuhan, begitu mengasihimu. Dan kita akan menyiapkan hati untuk dengar firman Tuhan. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihimu. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seluruh doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua kehidupanku. Aku percaya Tuhanku aja. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku aja. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, kita tunduk kepala dalam sikap doa. Kami percaya bahwa Tuhan Engkau memulihkan. Engkau Raja kami, Engkau penolong, Engkau pembuat keajaiban. Apapun yang kami alami di dalam kesementaraan, mampukan kami untuk tetap bertekun, mampukan kami untuk tetap memandang kepada Tuhan, sumber pertolongan, sehingga kami tidak gentar dengan apapun, karena kami percaya waktu kami berfokus kepada Tuhan, segala yang indah, segala yang baik, bahkan pengharapan janji-janji Tuhan digenapi. Pagi hari ini kami akan beribadah kepada-Mu Tuhan. Selidiki setiap hati kami. Berikanlah setiap pribadi ada kerinduan, rasa lapar dan haus akan kebenaran firman Allah, sehingga kebenaran ini Tuhan boleh menjadi bagian di dalam hidup kami, boleh membangunkan iman kami, membangunkan semangat dan harapan kami, karena bersama Kristus kami cakap dan mampu melakukan segala perkara. Ambil alih di dalam pemberitaan firman Allah pada pagi hari ini Tuhan. Hamba yang lemah dan terbatas perlu pertolongan dan kuasa dari tempat tinggi, agar firman ini boleh menjadi firman yang hidup, firman ini boleh memberkati seluruh sidang jemaat. Terpujilah Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa mengucap syukur. Kami siap menyambut akan firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, pada hari ini Minggu 26 April 2020, kita bersyukur kembali kita boleh
berjumpa walaupun dalam ibadah online, tapi kita tahu bahwa kuasa Tuhan tidak dipengaruhi oleh keadaan. Kuasa Tuhan ada di mana-mana. Hari ini Tuhan bersama-sama dengan kami di tempat ini. Dalam waktu yang sama Tuhan juga bersama-sama dengan Bapak Ibu di rumah yang menyimak, mempersiapkan hati untuk mendengar akan firman Tuhan pagi hari ini. Firman Tuhan pagi hari ini terambil dari kitab Filipi 4 ayat yang ke-13. Filipi 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Luar biasa. Pernyataan Rasul Paulus mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Kapan Rasul Paulus mengalami akan hal ini? Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan dia mengalami kuasa Allah yang dahsyat, yang heran. Saudaraku yang dikasihi Yesus, Tuhan sudah menanggung segala kelemahan kita semua. Kapan Tuhan menanggung itu? Pada waktu Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Dan saat itu kita tahu Dia tidak sekedar menanggung dosa, kesalahan, baik yang kita buat, bahkan dosa-dosa warisan yang diwariskan dari nenek moyang kita. Tapi Dia juga sudah menyembuhkan sakit penyakit, Dia juga sudah menanggung segala kelemahan kita. Itu sebabnya apapun terjadi bagi orang-orang percaya, kita selalu akan mengalami kemenangan karena Kristus sudah menanggung segala kelemahan kita. Ayat yang singkat ini, saudara, kita akan melihat ada 4 bagian yang penting untuk kita simak dan boleh menjadi pelajaran bagi kita semua. Bahwa yang pertama dikatakan segala perkara, yang artinya perkara kecil, perkara besar. Segala perkara. Jangan saudara berpikir bahwa hari ini kita mengalami perkara, hari ini kita mengalami persoalan dan Tuhan tidak punya kesanggupan. Rasul Paulus katakan segala perkara. Yang artinya perkara kecil, perkara menengah, bahkan perkara yang besar, masalah yang besar. Yesus dapat melakukan perkara yang ajaib. Dia dapat menanggung semua itu bagi kita. Dan poin yang kedua dikatakan dapat kutanggung. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kemudian gabungkan poin pertama dan poin kedua, segala perkara dapat kutanggung, saya bisa menyimpulkan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, segala persoalan dan masalah dapat ditanggung. Ada kekuatan. Yang ketiga dikatakan yang memberi dapat kutanggung di dalam Dia. Di dalam Dia. Kita harus kemudian ada di dalam Yesus. Karena ini adalah satu syarat untuk kita dapat menanggung segala perkara. Kita harus ada di dalam Dia. Dan yang poin keempat, di mana yang memberi kekuatan kepada Tuhan memberi kita kekuatan. Ada oknum ilahi yang tidak nampak, yang tidak terlihat oleh mata. Tapi pada waktu saudara dihadapkan kepada kesulitan, saat saudara dihadapkan kepada ujian, masalah-masalah kehidupan, Tuhan memberi saudara kekuatan. Ada oknum ilahi yang tidak terlihat, sehingga pertolongan-pertolongan Tuhan itulah yang menjadikan kita menjadi kuat, menjadikan kita sanggup, menjadikan kita mampu. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, kita tahu bahwa manusia penuh dengan keterbatasan. Baik keterbatasan fisik, manusia bisa sakit. Mungkin saudara bisa makan makanan yang bergizi, 4 sehat 5 sempurna. Saudara bisa jogging, saudara bisa olahraga, saudara bisa lari pagi, minum vitamin.
apapun yang dapat saudara lakukan untuk regenerasi tubuh, itu baik. Tapi manusia, fisik ini punya keterbatasan. Dan bisa saja kita sakit. Keterbatasan mental. Manusia bisa menyerah. Pada saat-saat di mana iman kita sedang goyah. Pada saat-saat di mana kita sedang lemah. Di dalam keputusasaan. Kita, saudara dan saya, bisa menyerah. Keterbatasan finansial. Uang kita bisa berkurang. Uang kita bisa ludes. Uang kita bisa habis. Keterbatasan logika. Di mana kita bisa stres. Kita bisa galau. Itu sebabnya keterbatasan-keterbatasan seperti ini, jika kita ada di dalam Kristus, maka kita akan memperoleh kekuatan. Seperti Rasul Paulus katakan, segala perkara dapat kutangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Jika hari ini saudara mendengar akan firman Tuhan dan saudara menyadari akan keterbatasan, saudara mau datang kepada Tuhan, saudara mau merendahkan hati kepada Tuhan, karena Dia Tuhan yang tidak terbatas. Maka saudara yang terbatas menyatu dengan Tuhan yang tidak terbatas, maka di situ saudara akan menjadi manusia ilahi. Manusia ilahi bukan berarti manusia yang kebal dengan persoalan. Manusia ilahi bukan manusia yang tidak ada masalah di dalam hidupnya. Tetapi manusia ilahi, dia akan berkata seperti Rasul Paulus berkata, segala perkara dapat kutangguh di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Sidang Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, kita akan melihat poin yang terpenting, ada harga yang harus kita bayar. Mungkin Bapak Ibu bertanya bagaimana supaya kita ada di dalam Tuhan. Karena syarat utama kita ada di dalam Tuhan. Untuk kita cakap, untuk kita mampu menanggung segala perkara. Sehingga kita keluar sebagai pemenang. Karena Tuhan memberikan kita kekuatan. Saya akan membaca firman Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau hari ini Bapak Ibu berkata bahwa saya ada di dalam Tuhan, firman Tuhan mengatakan kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara berkata saya ada di dalam Tuhan, tetapi saudara tidak mengikuti atau saudara tidak hidup sama seperti Kristus, maka itu artinya saudara tidak ada di dalam Dia. Kontrasnya di dalam adalah di luar. Kata wajib saya pelajari dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, di mana dikatakan harus dilakukan, harus dikerjakan, tidak boleh tidak. Jadi kita harus menyerupai Kristus sebagaimana Kristus hidup. Mungkin Bapak Ibu berkata sulit untuk saya seperti Kristus. Bukankah Dia Allah? Betul. Waktu Dia ada di surga Dia Allah, tetapi waktu Dia turun ke bumi, Dia meninggalkan kealahannya, Dia meninggalkan keilahiannya, dan Dia sama seperti saudara dan saya, manusia. Bisakah dibuktikan bahwa Kristus sama seperti saudara dan saya, manusia? Waktu Dia lapar, Dia sama-sama merasa lapar. Dia merasa ngantuk, dia capek dengan berjalan jauh. Apa beda dengan manusia?
Terlebih pada waktu dia harus mengalami siksaan dan penganiayaan untuk naik di atas kayu salib, penderitaan. Dia sangat sedih, dia menderita. Bahkan saat dipangku di atas kayu salib, dia menjerit. Itu tandanya dia sakit. Sama seperti saudara dan saya, kita manusia. Saudaraku yang dikasihi Yesus, itu sebabnya kita wajib, kalau kita mengatakan kita ada di dalam Kristus, maka kita wajib untuk hidup sama seperti Kristus telah hidup. Seperti apa yang harus kita lakukan? Tuhan menginginkan supaya Bapak Ibu sidang Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, hidupmu menjadi duplikat Kristus. Agar orang-orang boleh melihat Kristus. Lewat kehidupan saudara, buah-buah roh yang dihasilkan. Saya ingin membaca Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah di mana kita ada di dalam Tuhan. Ada perubahan terjadi di dalam kehidupan kita. Kita akan menghasilkan buah-buah roh. Karena buah-buah roh yang kita hasilkan hanya apabila orang ini ada di dalam Tuhan. Jika dia tidak ada di dalam Tuhan, maka dia tidak akan menghasilkan buah roh. Itu sebabnya dikatakan kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Waktu Kristus hidup, saudaraku, apa yang kita lihat? Di dalam Galatia 5 ayat 22 dikatakan buah roh yang dikatakan dihasilkan ialah kasih. Yesus mengasihi siapapun. Tidak terkecuali orang-orang yang menganiaya, para sahabat, para teman-teman ahli Taurat. Semua dia mengasihi. Musuh sekalipun ada kasih. Saudara bayangkan, di luar Tuhan, bisakah saudara berbuat seperti itu? Itu sebabnya hanya orang yang ada di dalam Tuhan, dia dapat mengasihi siapapun. Baik sahabat, teman maupun lawan. Ada sukacita. Orang-orang yang ada di dalam Tuhan, ada sukacita. Sukacita suatu luapan kegembiraan yang keluar dari hati. Lewat perkataan. Hari ini kita melihat dengan kesusahan, kesulitan banyak orang yang kehilangan sukacita. Dengarkan baik-baik. Jika saudara berkata saudara ada di dalam Kristus, saudara wajib untuk hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dia tetap bersukacita. Walaupun dia tahu sebentar lagi dia akan mati dengan penganiayaan, dengan penderitaan. Tapi dia bersukacita. Dia percayakan hidupnya kepada Bapa di surga. Saudara harus mampu bersukacita. Menunjukkan bahwa saudara percaya Kristus hidup di dalammu. Engkau ada di dalam dia. Damai sejahtera. Harus damai sejahtera. Ada damai. Ada ketenangan bagi jiwa ini. Walaupun lingkungan di mana saudara berada jauh dari damai sejahtera, tetapi saudara harus bisa menciptakan damai sejahtera. Karena damai sejahtera orang-orang percaya tidak bergantung kepada keadaan baik atau tidak baik. Jika saudara ada di dalam Kristus, maka saya percaya saudara bisa tampilkan damai sejahtera. Karena hal-hal ini hanya bisa didapatkan jika saudara ada di dalam Tuhan. Kesabaran. Ada kesabaran. Di dalam menanti akan janji Tuhan. Kita tidak gentar oleh karena
kesulitan, oleh karena persoalan hidup, kita tahu ada saat waktu Tuhan menjawab. Ada kemurahan. Ingin membagi berkat yang kita terima. Ingin memperhatikan kepada orang-orang yang mungkin hari ini mereka dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Mungkin kita sendiri kurang, tapi saya percaya jika saudara ada di dalam Kristus, pasti akan ada kemurahan. Saudara tidak akan gentar, takut dengan memberi, karena orang-orang yang memberi. Di dalam pengalaman saya 23 tahun pelayanan bagi kemuliaan nama Tuhan, tidak pernah menjadi miskin. Kebaikan, ada kebaikan. Kesetiaan, ayat 23, kelemah lembutan. Banyak kali kita mengalami persoalan, banyak kali kita mengalami masalah, dan kita menjadi panik, tidak lagi terkontrol oleh logika, kita tidak lagi mampu untuk berdoa, tidak mampu untuk tenang. Mari, dalam kondisi apapun, biasakan ada kelemah lembutan. Kelemah lembutan tidak saja identik dengan seorang wanita, tapi yang dimaksud oleh firman Allah hari ini, orang-orang yang ada di dalam Tuhan, dalam kondisi apapun, mereka dapat mengendalikan diri. Ada penguasaan diri. Mereka tidak terbawa oleh arus emosi, kemarahan, kebencian, kepahitan. Ada pengendalian diri. Firman Allah berkata, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, jika hari ini saudara mau menang terhadap pergumulan, terhadap persoalan-persoalan hidup, dengarkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Rasul Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung. Perkara apa yang Bapak Ibu alami hari ini? Apakah itu masalah finansial, masalah kesehatan, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, dan banyak lagi masalah. Karena segala perkara, kecil dan besar, dapat kutanggung. Masalahnya seringkali orang-orang Kristen, mereka mengalami kewalahan, mereka mengalami ketidakmampuan terhadap persoalan-persoalan yang mereka alami. Bukan Tuhan memberikan mereka persoalan yang besar. Karena firman Allah berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak lebih dari kekuatan. Kita tidak mampu menghadapi, kita tidak mampu menanggung. Padahal yang Tuhan izinkan terjadi, persoalan, ujian, masalah itu tidak lebih dari kekuatan. Kenapa kita tidak punya kesanggupan? Sehingga banyak orang-orang Kristen yang frustasi, putus asa, dan akhirnya mereka meninggalkan Tuhan. Akhirnya mereka menjauhkan diri dari Tuhan. Syaratnya mereka harus di dalam Tuhan. Seperti tadi yang saya uraikan di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai ayat 23. Karena hanya orang-orang yang ada di dalam Tuhan, dia dapat menghasilkan buah-buah roh, sebagaimana yang Kristus telah lakukan 2000 tahun yang lalu. Orang-orang di luar Tuhan tidak mampu untuk melakukan itu. Hanya orang-orang yang ada di dalam Tuhan, di dalam Kristus yang mampu. Itu sebabnya saudara perlu merenungkan sejenak. Untuk hari ini saudara mengambil sikap. Kalau dilihat dari kekristenanmu, sesungguhnya saudara mampu, sanggup
menghadapi segala perkara karena Tuhan memberi kekuatan. Tetapi seringkali kita mengalami ketidakberdayaan, kita mengalami kegoncangan, kita mengalami keputusasaan karena kita tidak ada di dalam Tuhan. Ambil sikap, ambil keputusan hari ini untuk kita ada di dalam Tuhan. Sehingga apapun yang menyerang kita hari ini, kita percaya Tuhan memberkati kita. Kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan kita kekuatan, kemampuan, ujian, setiap persoalan, dan kita akan keluar sebagai pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Kita tunduk kepala dalam sikap doa. Bapa, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Di dalam pergumulan kami tidak sendiri. Tetapi firman Tuhan pada hari ini cukup menjawab setiap kebutuhan kami. Firman Allah berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Artinya Kristus yang akan memberikan kita kekuatan. Kristus yang akan memberikan kita pertolongan. Saat kita di dalam kebuntuan, Dia memberikan jalan keluar. Saat kita di dalam keputusasaan, Dia memberikan kita pengharapan. Saat kita ketidaklayakan, Dia melayakkan kita dan menguatkan kita. Dan seringkali kami gagal untuk mengalami pertolongan-pertolongan Tuhan karena kami tidak ada di dalam Tuhan. Orang-orang yang ada di dalam Tuhan tidak sekedar sebutan sebagai orang percaya atau orang Kristen, tetapi orang-orang yang ada di dalam Tuhan, dia harus hidup di dalam Tuhan. Sehingga dia menghasilkan karakter buah-buah roh. Dan orang akan memandang dan berkata, dia adalah pengikut Kristus. Perkataan orang lain terhadap hidupmu bukan karena apa yang kau ucapkan, bukan apa yang kau katakan, tetapi dari hasil buah roh terhadap tingkah laku, terhadap karakter, kepribadianmu yang mirip Kristus. Saat engkau ada di dalam Tuhan, Tuhan menjamin atas kehidupanmu. Manusia dengan segala keterbatasan. Tapi jika engkau sungguh-sungguh pada pagi hari ini, engkau mengundang Kristus masuk di dalam hidupmu, dan engkau mau sungguh-sungguh diubah akan karakter, kepribadian yang selama ini mungkin tidak menjadi berkat, tapi sebaliknya menjadi batu sandungan. Berhentilah akan hal ini dan datanglah kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati, karena Tuhan sanggup memberikan dari apa yang engkau butuhkan dan perlukan jika engkau ada di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Engkau memberkati jemaat Tuhan pada pagi hari ini, baik anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, orang tua, laki, perempuan. Tuhan berikan senantiasa kesehatan, jauh mereka dari segala penyakit berbahaya, dari segala pandemi COVID-19. Jauhkanlah mereka dari segala malapetaka, bencana, dan jauhkan mereka dari segala kecelakaan, biar mereka hidup harmonis, semakin dekat dengan Tuhan, sumber pertolongan. Tuhan berkati akan pekerjaan mereka, Tuhan berkati di dalam segala hal yang mereka buat. Kiranya Bapa Engkau memberikan mereka berhasil. Di mana mereka pergi berada, mereka boleh menjadi suratan yang terbuka. Lewat kehidupan mereka, nama Tuhan dipermuliakan. Kami terus berdoa untuk pemerintah negara dan bangsa. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para pemimpin-pemimpin. Oh Tuhan, baik yang ada tingkat provinsi, kabupaten, kota madya, kecamatan, kelurahan, RT. Tuhan berikan mereka kesehatan yang prima, sehingga mereka dapat menjalankan tugas-tugas dalam kepemerintahan dengan baik. Tuhan juga berkati para dokter, para medis, bahkan juru rawat, semua yang berkecimpung di rumah sakit. Tuhan kiranya menolong mereka. Karuniakan kesehatan yang prima ya Tuhan, sehingga mereka
dapat merawat orang-orang yang terinfeksi COVID-19. Semua dapat berjalan dengan baik. Tuhan memberkati Indonesia. Biarlah anugerah-Mu dan kasih-Mu melanda Indonesia, sehingga segala yang kami alami hari ini dengan segera boleh berlalu, karena Tuhan dahsyat di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah Allah di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa mengucap syukur atas kasih, pertolongan, dan kebaikan. Haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, kembalilah dalam kehidupan sehari-hari dan peliharalah firman Tuhan dalam pergumulan hidupmu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah hasil bumi, hasil ternak dan buah kandunganmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah saat engkau masuk dan saat engkau keluar, di dalam nama Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat pagi hari ini hingga Maranatha. Tuhan mendapatkan saudara tetap setia dan bertekun kepadanya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni kesalahan orang pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.